Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malia Putri Salsabila dengan NIM 2112C1006 dari Prodi S1 Kimia. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai ANOVA 2 arah dengan pengulangan. Nah, ANOVA 2 arah ini menggunakan dua variabel, di mana ada variabel dari merek pH meter dan variabel dari analis. Nah, mengapa disebut ANOVA 2 arah dengan pengulangan? Karena di sini ada pengulangan dari setiap pH meter yang digunakan, yaitu pengulangan sebanyak 5 kali. Nah, mungkin langsung saja untuk kita lakukan analisis datanya. Maka kita klik data, lalu kita pilih data analisis. Nah, di sini kita pilih yang ANOVA 2 Factor with Replication. Lalu kita klik Input Range. Nah, ini kita blok datanya, semua datanya. Jangan sampai ada yang terlewat. Lalu pilih rows per sampelnya itu ada 5. Kenapa 5? Karena di sini kita menggunakan pengulangan sebanyak 5 kali. Nah, lalu klik Output Range. Ini kita simpan di bagian sini. Lalu klik OK. Nah, hasilnya keluar seperti ini. Kita rapihkan terlebih dahulu agar hasilnya jelas. Nah, di sini adalah hasil dari pH meter 1, 2, 3, dari analis 1, analis 2, dan ada totalnya. Nah, disinilah tabel ANOVA yang 2 arah dengan pengulangannya. Nah, di mana di sini kita dapatkan F hitung dan F tabel, dan di sini sampelnya itu kita ganti dengan analis. Dan kolomnya itu kita ganti dengan pH meter. Sini merek ya. Nah, di sini kita dapatkan bahwa di sini ada 3 data dari hasil perhitungan, ada data dari hasil perhitungan analis, pH meter, dan interaksi. Nah, di sini didapatkan F hitung, ini F hitungnya, kita beri tanda. Ini F hitung. Ini F tabel. Dan ini adalah nilai sig-nya. Nah, untuk kesimpulannya, kita di sini aja, sebelah sini. Nah, kesimpulannya itu berarti ada masing-masing ya. Untuk yang analis dulu, di sini analis, ini F hitung, ini F tabel. Nah, untuk F hitung yang analis kita dapatkan sebesar 0,17 sekian, dan F tabelnya itu adalah 4,2 sekian. Nah, maka di sini itu F hitungnya lebih kecil daripada F tabel. Maka kita gunakan simbolnya seperti ini. Nah, karena F hitungnya lebih kecil dari F tabel, maka yang kita pilih kesimpulannya itu adalah H0 diterima dan H1 ditolak karena nilai F hitungnya lebih kecil daripada F tabel. Nah, di sini kita kopikan saja. Nah, maka di sini kalau misalkan F hitungnya itu lebih kecil daripada F tabel, maka hasilnya itu tidak berbeda signifikan. Nah, untuk yang pH meter, mereknya ya, di sini kita masukkan F hitung, di sini kita masukkan F tabel. Nah, untuk F hitung yang pH meter itu kita dapatkan sebesar 0,09. Yang ini. Dan F tabelnya itu kita dapatkan sebesar
3,4 sekian. Dan ini pun sama, ternyata hasilnya itu lebih kecil daripada F-tabel. Nah, kemudian di sini juga kita tarik kesimpulannya bahwa H0 diterima, H1 ditolak karena nilai F hitungnya itu lebih kecil daripada F-tabel. Kita copy dulu. Sini artinya tidak berbeda signifikan. Nah, satu lagi adalah yang interaksi. Nah, di sini ada F hitung juga dan ada F tabel, di mana F hitung yang didapatkan itu adalah 0,04 sekian dan F tabelnya itu adalah ini 3,4. Nah, ini pun sama, ternyata semuanya itu adalah F hitungnya itu lebih kecil daripada F tabel. Maka di sini juga kesimpulannya itu adalah H0 diterima, H1 ditolak karena nilai F hitungnya itu lebih kecil daripada F tabel. Nah, seperti ini kita pun otomatis sudah tahu bahwa nilai signya itu lebih besar semuanya dari segi analis, pH meter maupun interaksi, nilai signya itu akan lebih besar daripada 0,05. Kita buktikan saja di sini nilai signya ya. Nilai sig di sini kita masukkan. Nilai sig untuk yang analis itu didapatkan 0,6. Sedangkan perbandingannya itu adalah 0,05 ya. Nah, ini biar tidak mepet, kita pindahkan. Nah, terus ini itu nilainya pasti lebih besar nilai signya ya. Karena jika F hitungnya lebih kecil dari F tabel, otomatis nilai signya itu akan lebih besar dari 0,05. Begitupun yang ini, yang pH meter. Nilai sig pH meter itu didapatkan sebesar 0,9 sekian. Dan nilai signya pun 0,05, maka itu akan lebih besar nilai sig yang kita dapatkan. Nah, dan untuk yang interaksi juga kita masukkan saja. Nilai sig yang interaksi itu didapatkan 0,9 dan 0,9 ini pun lebih besar daripada 0,05 ya. Jadi nilai signya itu lebih besar. Nah, jadi intinya kesimpulannya itu semuanya bahwa dari segi analis itu F hitungnya itu lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima, H1 ditolak. Dan hasilnya itu tidak berbeda signifikan. Begitupun dengan pH meter dan interaksi. Karena di sini itu F hitungnya lebih kecil semuanya dari F tabel, maka tidak ada yang mempengaruhi hasil dari perhitungan kadar yang tadi diukur dengan pH meter, karena tidak ada data yang dipengaruhi oleh perbedaan signifikan, baik dari analis maupun dari merek pH meter. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.